kembali lagi sama aku di Literasi Membaca. Kenalin, nama aku Tete Mandani dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Jadi di sini aku bakal jelasin kamu atau lebih tepatnya ngeceritain deh satu buku yang aku baca di buku ini. Ya, aku baca tentang buku ini yang namanya Shocking Korea. Jadi buku ini tuh menceritain tentang orang lain yang datang ke Korea. Itu tuh orang Indonesia yang dia kaget dengan Korea yang teknologinya tinggi banget dan juga banyak hal yang menarik di sana. Ternyata menyimpan banyak banget sisi yang mengejutin banget itu. Nah, di halaman pertama itu di sini itu tuh dia ngebahas tentang makanan yang ada di Korea gitu, mulai dari bacang. Nah, bacang ini adalah salah satu makanan pendamping buat menu utama gitu, dan wajib harus ada ya. Dan dia disediain biasanya pakai gunain piring-piring kecil, dan itu biasa dimakannya bareng-bareng dan bukan untuk sendiri. Dan juga di buku ini tuh ada juga yang namanya ayam hitam. Nah, di Korea ayam hitam ini kayak hal yang langka gitu, karena mereka gunain ayam hitam itu yang biasanya di Indonesia dikenal itu sama kayak untuk persembahan gitu. Tapi kalau di Korea itu digunain untuk makanan, dan banyak restoran yang sana sulit banget untuk dapetin yang jual yang ayam hitam ini yang bener-bener dari ayam hitam, bukan dari ayam putih biasa. Dan juga di sini aku tuh dapat fun fact kalau Korea itu nggak bisa hidup tanpa kimchi. Kimchi itu apa sih? Kimchi itu adalah fermentasi sayuran yang biasanya gunain sawi putih yang direndam dengan air garam. Tetapi lama kelamaan itu dimodifikasi dengan menjadi ditambahkan cabai, dan juga untuk sayurannya sendiri itu juga dimodifikasi dengan menggunakan lobak, mentimun, dan sayuran hijau lainnya. Dan juga untuk di halaman selanjutnya itu tuh tentang Korea yang ajaib. Dan ternyata di sini tuh Korea itu 30 tahun lebih dulu merdeka dari Indonesia nih guys. Mereka merdeka karena ngeliat kayak Cina sama negara Jepang itu teknologinya tinggi banget, ngelebihin dari mereka. Nah, jadi mereka itu pengen banget majuin negara mereka, yang sampai sekarang mereka menjadi negara yang sangat maju. Juga di situ ada yang namanya beratnya jadi anak Korea, karena anak Korea itu dituntut banget buat nilainya gede, dan kalau mereka dapat universitasnya kayak yang biasa aja, mereka dapat kerjaan yang biasa aja. Sedangkan kalau kalian dapat pendidikannya tinggi kayak universitas yang tinggi, kan bakal kerja di tempat yang bagus banget dan posisi dengan yang tinggi ya. Juga di sini tuh juga rentan banget sama bunuh diri karena akibat stres dari belajar tadi nih. Juga di Korea itu disiapin namanya hari mabuk. Biasanya di setiap perusahaan itu ngadain hari pesta mabuk-mabukan gitu untuk karyawannya, supaya karyawannya itu bisa mencurahin isi hatinya dan biar dia nggak stres gitu. Dan juga banyak banget hal yang aku pelajarin dari buku ini, mulai dari jalan-jalan di Korea. Ternyata kayak Korea itu menyimpan banyak hal banget yang bagus, salah satunya sungai Cheonggyecheon. Dan juga ternyata di Korea juga masih ada masjid di Korea, tapi hanya sedikit dan tidak terlalu banyak. Dan juga di Korea ini terkenal banget dengan novel ataupun K-pop yang bagus banget gitu. Juga di Korea itu dikenal banget sama TNI yang kayak melatih dirinya, atau yang disebut kita sering itu wamil. Mereka tuh ngelakuinnya 2 tahun buat ngejaga cowok-cowok di Korea ini tetap kayak cowok biasa dan bisa menolong si Indonesia. Nah, jadi buku ini tuh bagi aku bagus banget. Dia itu ngajarin banget tentang Korea, dan kita jadi lebih tahu gitu pengetahuannya. Tetapi ada kata-kata yang mungkin akan sulit kita mengerti gitu, karena itu tuh kata Korea banget. Tapi buku ini aku rekomendasiin banget buat orang yang suka sama hal baru di Korea dan ingin mengetahui apa yang terjadi di dunia luar. Kayak mungkin itu saja yang aku bisa jelasin. Bye.